Dua rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada Agricom, itu tentang lomba-lomba, dan acara puncaknya itu ada Agrifest. Itu acara puncaknya itu bakalan ada konser. Halo semuanya, kembali lagi di Agricast, Agribisnis Podcast. Nah, kali ini sama aku Rosi. Nah, pada Agricast episode 3 ini bakal mengangkat tema tentang kupas tuntas Agrifest 22. Untuk tahu lebih dalam lagi mengenai apa sih sebenarnya Agrifest, aku udah ditemani sama dua narasumber pada hari ini, yaitu ada Bimo dan juga Kak Nesya. Hai. Halo Bimo, halo Kak Nesya. Hai. Gimana nih Kak kabarnya? Bimo juga gimana kabarnya? Habis UTS nih, perasaannya gimana? Masih UTS sih sebenarnya, belum selesai kayak Ya, gitu. sama. Baik. Baik tapi kan Baik, alhamdulillah sehat sakit lah. tidak dalam tekanan Iya, kan? masih dalam Oh, tekanan masih banyak ada tekanannya itu. banyak. Oke, nah jadi sebelum kita membahas tentang Agrifest lebih dalam lagi nih, kita pengen tahu dulu nih, Bimo dan juga Kak Nesya di Agrifest 22 ini mengambil peran sebagai apa? Boleh Bimo dulu atau Kalau Kak Nesya? aku sekarang jadi ketua pelaksana Agrifest. Kalau aku sendiri sih jadi wakilnya Bimo, yaitu wakil ketua pelaksana ya. Oke, berarti Bimo sama Kak Nesya nih punya peran yang penting ya di Agrifest 2022. Jadi kan Agrifest ini bakalan diselenggarakan dalam waktu dekat ini ya Kak. Boleh nggak sih dijelasin apa sebenarnya Agrifest 2022 ini? Boleh Bimo atau Kak Nesya? Bimo aja dulu. Oke. Agrifest ini sebenarnya kegiatan tahunan dari Himasperta, itu dari proker Himasperta tadi. Di Agrifest ini ada Rangkaian dua kegiatan. rangkaian kegiatan. Yang pertama itu ada Agricom, itu tentang lomba-lomba, dan acara puncaknya itu ada Agrifest. Itu acara puncaknya itu bakalan ada konser. Oke. Untuk lomba-lombanya itu bisa dari ada tiga divisi. Jadi kami ini dari Mikat tuh. Dari Mikat itu ada 3 divisi, yaitu divisi keilmuan, divisi seni, dan divisi olahraga. Jadi masing-masing dari divisi ini ada cabang lombanya masing-masing. Oh, berarti kalau misalnya bisa dibilang nggak sih kalau Agrifest ini adalah acara tahunan ya dari Himasperta? Iya. Oke. Tadi kan disebutin kalau misalnya bakalan ada agrikonser nih. Itu untuk pelaksanaan agrikonser itu kapan dan di mana? Untuk spesifiknya. Untuk konser itu sendiri insya Allah bakal dilaksanain di lapangan parkir Sultan pada tanggal 10 November. Oke, bentar lagi berarti Iya. nggak nyampe sebulan ya Kak? Iya. Gimana perasaan nggak sabar lagi atau Udah hektik banget ini. campur aduk lah. Iya, seneng ada, cemas ada, suka dukanya tuh banyak kayak itu. Tapi kalau sekarang nih posisinya lagi di mana nih? Seneng, sedih atau kayak mana? Lagi berusaha sekuat tenaga sih untuk peserta lomba, nyiapin konser, dan persiapannya tuh nggak sebentar kayak itu. Ini persiapannya udah berapa bulan nih berarti? Kami persiapannya itu dari bulan Juni sampai sekarang sih. Berarti sekitar 3 bulanan Iya. ya, menjelang konser 4 bulan berarti. Iya. Oke, kalau lagi konser pasti bakalan ada yang ngisi nih di acara tersebut. Boleh nggak sih dikasih tahu siapa aja guest star di acara agrikonser pada tanggal 10 November nanti? Silakan. Oke, kalau untuk sekarang itu seperti yang udah kami posting di Instagram kami, itu bakalan ada 2 artis. Yang pertama itu Tulus dan yang kedua itu adalah Smash. Berarti ngundang artis yang lagi hits zaman sekarang nih. Iya. Mas Tulus ya lagi, Iya. apalagi abis ngeluarin lagu baru Hati-Hati di Jalan. Kalau boleh tahu bisa nggak di-spill nih alasan kenapa milih Tulus dan juga Smash jadi guest star di acara agrikonser tahun ini? Kalau untuk Tulus sendiri itu kami dari panitia inti, BPH inti dan BPH Himasperta itu banyak perundingannya, diskusi siapa mau gestarnya, dan akhirnya kami mendapat keputusan yaitu Tulus. Untuk yang Smash karena kita mau mengulang nostalgia tuh masa-masa zaman kita SMP, SD kayak itu.
mau ngambil smash. iya. Jadi kayak balance antara yang zaman sekarang terus nostalgia kayak itu. Jadi pasarnya dapat. Ya. Oke, dapat semua nih ya, yang milenial dapat, yang agak zaman dulu juga dapat nih di Smash sama di Tulusnya. Nah, untuk proses dan progres dari kegiatan AgriFest ini udah semana sih Kak? Boleh diceritain nggak? Progresnya itu sekitar 50% sih. Udah rampung 50%. Terus juga nanti bakalan ada banyak kejutan. Bakal ada Ya, kejutan nanti aja. lagi. Kejutan banyak nih kejutan. Banyak Banyak. kejutannya. Nah, sejauh proses yang udah 50% ini kendala-kendala yang dihadapin ya, atau kayak apa sih yang berat dalam persiapannya yang paling terasa banget di antara Kakak sama Kendala yang kami alami saat ini nih, awalnya kan venue-nya itu di PSCC ya. Jadi pindah di The Sultan, lapangan parkirnya itu. Jadi kita tuh mengambil benar-benar konsep festival kayak itu. outdoor kayak Outdoor, iya. Jadi kendalanya itu ada di perubahan tempat Iya. yang awalnya di PSCC terus ke ini pasti itu ribet banget kan Iya. ngurusnya. Oke, nah terus juga tadi dibagi dua kan AgriFest ini ada Agri Konser sama Agricom. Nah Agri Competition ini pasti bakalan kompetisi-kompetisi yang tadi udah disebutin, itu pelaksanaannya itu bakalan sebelum atau sesudah dari AgriFest Agri Konser itu Kak? Untuk Agricom itu kami ngelaksanainnya sebelum konser sekitar emang tanggalnya 28, 29, 30 karena itu hari libur dan hari Sumpah Pemuda tanggal 28 tanggal merah kan. Jadi kami mengambil tuh biar yang sekolah nggak ganggu, yang kuliah juga nggak ganggu itu. Mungkin bisa sekalian kayak memperingatin juga nggak sih Kak Memperingati Hari Sumpah Pemuda itu? ya sekalian kami Agricom memperingati Hari Sumpah Pemuda, konser memperingati Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Keren banget ya iya bener tanggal 10 November. Nah itu untuk spesifik kapan dan di mana pelaksanaan Agricom itu di mana? Untuk Agricom itu dilaksanain di Palembang Indah Mall. Iya. Untuk tanggalnya atau Tanggalnya 28, 29, 30 tadi. 28 perlombaan Mobile Legend, 29 dance dan tari kreasi, 30 itu akustik. Oh berarti lomba-lombanya itu ada akustik, terus Mobile Legends sama apa tadi? Esai Kak ya? Esai. Jadi ada 5 cabang lomba tuh. Belum disebutin kan tadi tuh. Ya boleh nih Dance, disebutin. tari kreasi, Mobile Legend, terus akustik dan esai. Esai ini online tuh dilaksanain. Oh berarti yang selain esai itu offline semua di Iya, tim nanti iya. ya? 3 hari itu kalau acara. 3 hari 28, 29, 30. Nah kalau kompetisi ini pasti nggak lepas nggak sih dari yang namanya hadiah. Boleh nggak sih disebutin hadiah ataupun keuntungan yang didapat dari keikutsertaan di agribusiness competition? Kalau hadiah yang didapat itu juara 1 yang lomba dance, tari kreasi, sama akustik itu trofi, uang tunai, sertifikat, goodie bag dan berkesempatan tampil tuh di acara puncak yang konser. Oh berarti bisa nonton Tulus nggak? Iya, sih bisa Tulus, nonton Tulus. Berarti selain dapat hadiah, terus juga bisa ini ya Kak, apa nonton konser Tulus untuk pemenang. Dapat kesempatan Iya. untuk nonton di acara Agri Konser. Itu gratis. Iya. Nah jadi untuk teman-teman kayaknya kalau mengikut serta Agricom ini selain dapat hadiah, berkesempatan juga nih ketika menang itu bisa nonton konser Tulus. Nah pasti teman-teman mungkin kepo gimana sih Kak cara mengikut sertakan diri kita dalam acara agribusiness competition. Untuk lomba-lomba itu udah kami share di IG kami, AgriFest 22 itu udah lengkap banget mulai dari HTM, syarat dan ketentuan, terus form pendaftaran itu udah disediain semua di Instagram kami. Posternya udah lengkap. Udah lengkap semua ini Ya, dari bisa semua dicek cabang kan. lombanya. Iya. Mungkin bisa dicek teman-teman di IG AgriFest 22. Nah terus untuk perlombaan ini apakah untuk segala kalangan usia atau ada karakteristik nih? Untuk lomba itu umum.
Kalau tergantung masing-masing individu, masing-masing lomba sih, divisi lombanya. Ada yang range-nya dari 15 sampai 25 tahun, ada yang bebas gitu. Mungkin kalau kayak Mobile Legend itu bebas ya Kak, Iya, kayak umum. Bebas umum. kalau esai itu kayak ada ketentuannya mungkinnya Iya. kayak pelajar dan mahasiswa aja. Kalau misalnya umum itu agak, karena kan esai itu cukup sulit ya Kak. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih untuk Bimo sama Kak Nesya, harapan kalian di AgriFest 2022 nih apa sih? Harapan kami sih di AgriFest 22 semoga lancar, sukses. Seluruh panitia bisa menikmati hasil jerih payah mereka selama ini. Kalau dari mungkin ada tambahan sih dari ketua pelaksananya. Paling satu lagi ingin membanggakan agribisnis Ya, ke memperkenalkan ranah agribisnis umum. Iya. keluar kayak itu. Di agribisnis bisa lebih luas cakupannya Iya. gitu dengan adanya acara agribisnis ini. Jadi semoga AgriFest ini sukses ya, Ya, terus juga amin. bisa memperkenalkan agribisnis Iya. lebih luas lagi, karena terkadang pemikirannya kalau misalnya pertanian itu stigmanya itu kayak Iya. tanam-nanam, Iya. padahal masih banyak nih yang lain-lainnya Iya. gitu. Oke, mungkin itu saja nih Kak podcast tentang AgriFest 2022 untuk teman-teman sekalian. Bagi yang tertarik nih untuk mengikuti Agribisnis Competition bisa dicek di Instagram AgriFest 2022. Oke, mungkin sekian dari AgriCast episode 3 kali ini. Terima kasih untuk Kak Bimo dan juga Kak Nesya yang udah menyempatkan hadir di acara AgriCast episode 3 Kupas Tuntas AgriFest 2022. Sampai ketemu di lain kesempatan.